Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab atau Salahuddin Al-Ayyubi pada sore hari ini. Ya, sekali lagi kita zikrul maut, mengenang wafatnya daripada Mujahid Indonesia Ustadz Insan Moko Ginta. Dalam Al-Quran kita kepada orang-orang syahid memang dilarang untuk mengatakan mereka wafat, tetapi mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Maksud daripada ayat ini, kita nggak boleh menganggap remeh kecil gitu ya kepada mereka-mereka yang wafat dalam jalan fi sabilillah. Kenapa saya berani mengatakan bahwa Pak Insan Mogaginta ada di jalan fi sabilillah? Insya Allah, ingat ya, walau alam bisawab, insya Allah, karena beliau itu menjalankan dakwah ya sampai ke pedalaman Sulawesi gitu, pedalaman Kalimantan. Beliau membuat buku dan beliau pun berani berdebat gitu ya. Dalam Al-Quran kan dikatakan jahidul musyrikina bi amwalikum wa alsinakum wa anfusikum. Berjihadlah dengan hartamu, dengan lisanmu, dan dengan dirimu, kan gitu. Jadi posisi daripada Pak almarhum Pak Insan Moginta, mudah-mudahan beliau adalah husnul khotimah, karena beliau juga wafat dalam keadaan sholat gitu, dalam keadaan tangan tertunjuk, dalam keadaan tasyahud akhir gitu ya. Beliau insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, tidak dalam dipersulit ya dalam wafatnya, sesuai dengan doa Nabi, Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam syakaratul maut. Syakaratul maut itu syakar. Syakar itu apa ya? Seperti orang mabuk itu loh. Ketika dicabut nyawa sakit harusnya. Nabi bersabda bahwa sakitnya syakaratul maut itu seperti ditebas pisau 1000 kali. Seorang lagi ya, seperti ditebas pisau 1000 kali. Tapi wafatnya Pak Insan Mogaginta begitu indah. Ini sebagai contoh kepada semua, kepada Muslim ya, kalau bisa mengambil jalan beliau gitu ya, cepat berjuang dalam Islam. Oke, nah sekarang dalam konsep itu tadi saya bilang gugur satu tumbuh 1000 ya, bahwa kalau ada satu orang mujahid wafat, akan tumbuh gitu ya mujahid-mujahid lain. Nah, di sini pun saya akan coba mempromosikan debat terbaru yang berbakat ya, yang bernama Pak Indra. Indra, tapi nggak jelas siapa Indranya. Kalau bisa Bapak Indra ini nanti langsung aja komen di eh, akun YouTube saya. Nanti saya coba promosikan ya. Sebagaimana dulu pun saya mempromosikan Pak Alwan TV kan, dari 122 viewers, subscriber, maaf, dari 122 subscriber bisa 2 hari menjadi 2000 gitu loh, 2000 subscriber, sehingga dia memiliki semacam modal. Karena modal dalam dakwah ini ya diantaranya memiliki pulsa, kan, sinyal. Seorang debater ini mesti memiliki sinyal yang kuat dan memiliki dana kan ya, untuk sinyal lah minimal, nggak usah lah untuk beli buku, nggak usah, untuk sinyal aja, karena debater terus memiliki sinyal bagus sehingga ketika dia live streaming tidak terputus-putus ya, karena pulsanya, sinyalnya murah kan gitu, kapasitasnya kurang dan seterusnya. Kayak demikian ya, ini saya coba menemukan bakat baru ya, namanya Indra. Dia menjatuhkan, menghajar Ibu Fatimah Syakdiyah. Ini sambil dari Fatimah Syakdiyah, bagaimana keselamatan dalam Islam. Diantaranya Ibu Fatimah yang murtad ini mengatakan dalam Islam itu perempuan susah lu selamat. Nah, dihajar oleh Pak Indra ya. Nah, tolong Pak Indra nanti komen aja di YouTube saya, nanti saya coba promosikan ya. Bapak harus punya akun YouTube dan memiliki channel ya, lalu mengupload beberapa video, termasuk video Bapak debat pun silakan diupload, nanti kita coba promosikan ke Muslim, karena Muslim ini kan mayoritas gitu ya, mayoritas. Nanti kalau kita jual gitu, Bapak nanti di subscribe oleh Muslim kan, sudah dapat 1000 sudah cukup lah sebagai modal, tinggal mencari viewers ya, mendapat viewers 40.000 jam, dan setelah itu silakan dimonetisasi. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan topangan, karena Sun Tzu, seorang filosof perang, berkata bahwa pasukan yang memiliki logistik akan menang melawan pasukan yang tak punya logistik. Artinya begini, seorang debaters Muslim yang memiliki cukup dana minimal untuk sinyalnya lah, untuk pulsanya, cenderung untuk menang gitu loh dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki biaya. Itu kenapa Rasulullah ketika dia menyampaikan rencana berperang gitu ya, beliau tuh mengumpulkan para sahabat dulu. Ini kita ada rencana perang, Allah menurunkan ayat ini, bagaimana menurut kalian? Lalu para sahabat para menyumbang. Begitulah metode Rasulullah.
Jadi Rasulullah tidak turun perintah perang lalu langsung perang, tidak. Mereka juga membicarakan dengan rekan-rekannya kan gitu, dengan saudara-saudaranya kan. Muslim adalah bersaudara, lalu bertempur dengan. Nah, pertempuran kita itu dalam bentuk lisan. Yang tadi jahidil musyrikina bi amwalikum wa alsinakum, berjihad dengan harta dan dengan lisan. Oke, kita lihat aja bagaimana kepiawaian dari Pak Indra ini melawan Ibu Fatimah Saktiah, seorang murtadin ya, di channel Pak Manubulu gitu, dan di-upload oleh Fatimah Saktiah 19 Agustus 2020 tentang keselamatan wanita dalam Islam. Oke, next. Pak Indra. Selamat malam Bapak Yusuf. Ya, selamat malam. Ya, berjumpa lagi nih Pak. Ya, silakan Pak Indra. Apa yang mau ditanyakan? Ibu Fatimah juga ya? Ya. Iya, selamat malam Pak. Iya, begini Bu, tadi saya sempat mendengar ya Ibu bilang ketika Anda mempelajari Islam, Anda tidak menemukan bahwa ada jaminan wanita masuk surga ya? Iya. Ini saya mau sampaikan dalilnya ya. Saya tidak mengatakan itu sih, tidak ada jalan yang pasti untuk menuju surga begitu. Saya tidak mengatakan wanita saja Pak. Tadi sepertinya untuk wanita katanya nggak ada jaminan gitu kah? Tidak. Mungkin nanti Bapak bisa review kembali. Saya mengatakan di dalam agama saya dulu, saya tidak pernah menemukan kepastian untuk masuk surga seperti itu. Oh begitu ya. Jadi saya sampaikan bahwa peluang untuk wanita masuk surga dalam Islam dia lebih mudah sekali daripada laki-laki. Caranya Pak? Nah ini ada dalilnya ya dalam Sahih Bukhari ya. Boleh, silakan sebutkan. Idza shallatal mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidhat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannah syi'ti. Nah, dari sini kita lihat ya, pembacaan beliau fasih dalam mengucapkan level letter bahasa Arab ya. Dia mengucapkan hadis itu bagus ya, dengan pembacaan yang fasih. Berarti beliau memiliki dalam tanda kutip kualifikasi ya, sebagai seorang debaters. Oke, bagus. Mari kita lihat terusan lagi ya. Artinya apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu surga mana saja yang kamu sukai. Hadis ini sudah saya cek, namanya hadis yang bagus ya, hadis yang kuat gitu, bukan hadis palsu sebagaimana mungkin Christian Prince sering menyampaikan hadis-hadis palsu. Artinya apa? Hadis ini dapat diterima gitu ya. Dan memang perempuan itu lebih gampang masuk surga. Tadi saya bilang, pahala wanita atau istri ya sebanyak tanakan nasi. Kalau dia menanak nasi sehari 1000 biji, 1000 butir itu, maka sebanyak butiran itulah pahala dia. Misalkan jihadnya wanita kan dengan haji dan umroh kan gitu, mudah sekali. Jadi perempuan itu kalau mau masuk surga gampang. Mati, lalu dia tuh suaminya meridoi, dan dia sholat, dan dia zakat, dan seterusnya kan ya, maka dia masuk surga. Demikian bagus ya. Next. Saya boleh bertanya balik Pak? Iya, silakan. Kalau begitu, dianggapnya wanita ini sanggup sempurna untuk melakukan sesuatu yang Bapak sebutkan tadi? Oh, bukan sempurna. Adakah di sini kan wanita syaratnya yang mampu? Adakah wanita yang mampu untuk sempurna mempraktekkan sesuatu yang Bapak tadi sebutkan? Saya rasa ada kalau dia mau khusyuk ya. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, dan sholat itu sungguh sangat sulit kecuali... Kalau Anda mengatakan saya rasa, itu berarti asumsi Anda. Enggak, bukan ini asumsi bicara saya. Fakta, Pak. Itu bukan suatu kepastian, karena tidak ada manusia yang sempurna sama sekali untuk melakukan sholat 5 waktu full selama hidupnya. Oh, begitu. Dan taat kepada suaminya. Sekarang saya mau tanya, taat kepada suaminya bertaat tentang hal apa, Pak? Kalau boleh tahu, Bapak sebutkan biar pemirsa di sini semua bisa mendengarnya, Pak. Di dalam hadis yang lain adalah taat dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Apakah menurut Bapak yang namanya laki-laki atau suami semuanya baik dan sempurna, Pak? Iya, makanya saya bilang Allah memerintahkan para istri untuk taat pada hal yang ma'ruf,
Yang Nah, ini pendapatnya bagus ya. Jadi atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum ya. Laki-laki itu adalah diantaranya lah wa ulil amri minkum. Dalam ayat An-Nisa berapa ya? 35 dikatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin daripada wanita karena mereka memberikan nafkah. Nah, kepatuhan adalah dalam hal sejauh mereka tidak membawa kepada kemusyrikan, tidak membawa kepada kemaksiatan, maka pemimpin boleh diikuti kan gitu. Dalam adat Jawa pun juga sama ya, nerimo ing pangdum, apalagi mikul dhuwur mendem jero, apalagi misalkan swarga nunut neraka katut, dalam keadaan sulit dan senang tetap ikut suaminya kan gitu. Sejauh suami yang membawa kepada kebaikan tetap dipatuhi. Sejauh pemimpin tidak menyuruh kepada kemaksiatan maka tetap diikuti. Jadi ukurannya adalah apakah seorang pemimpin atau suami membawa dia kepada kebaikan atau tidak. Nah, betul kata Bapak ini Pak Indra, kepada hal yang ma'ruf. Sejauh dia membawa kepada soal hal yang ma'ruf maka patuh untuk dipatuhi kan ya, demikian. Itu bagus saya kira demikian. Nabi juga pernah bersabda bahwa apabila ada makhluk yang bisa disembah maka kusuruh wanita atau istri menyembah suaminya. Itu berarti apa? Berarti betapa hebatnya posisi suami sebagai wasilah Allah kan itu. Kepemimpinan. Wasilah itu kan dari ayat tadi kan. Atiullahu wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau kita patuh kepada suami yang suami itu baik, ma'ruf, maka sama juga mematuhi Allah dan Rasulnya. Demikian, oke? Next. yang baik. Dalam hal yang baik, misalkan, Dek, kamu ini ya, tolong urus anak kita, tolong didik anak kita budi pekerti yang baik. Nah, itu perintah yang ma'ruf. Tetapi kalau misalkan suaminya memerintahkan, ini nanti kita kerjasama untuk menipu tetangga ya, biar kita dapat uangnya. Nah, itu yang tidak boleh. Dan dalam Islam, apabila seorang pria 3 kali memaksakan kepada istrinya untuk berbuat yang buruk, misalkan menyuruh istrinya bekerja sama menipu, mencuri, atau menganiaya orang, itu alasan yang sangat kuat bagi wanita untuk cerai. Karena tidak boleh memang patuh kepada hal yang tidak yang tidak ma'ruf begitu. Jadi ini bukan masalah sempurna atau tidaknya, ini adalah syarat. Syarat bagi wanita untuk masuk surga dalam Islam seperti ini ya. Apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu saja yang mana kamu sukai. Oke, saya tanya nih ya Pak ya, kalau seandainya istri sudah bertakwa, sudah ini sama suami, apakah betul dia bisa dijamin untuk masuk surga? Sudah ini maksudnya sudah apa? Sudah ngikutin apa yang dikatakan suami, yang sebelumnya tadi. Nah, apakah bisa dijamin masuk surga, Pak? Ya kan dijamin jelas. Ini kan hadisnya begini, apabila wanita sholat 5 waktu, berpuasa Ramadan, menjaga kemaluannya, dan menaati suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang kamu sukai. Berarti itu jaminan. Oh, jaminannya harus sempurna sholat 5 waktu ya Pak? Kalau dia bolong sholatnya bagaimana Pak? Kalau dia bolong sholatnya, ya dia tidak bisa memilih pintu surga, tetap dia akan masuk surga. Karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, jangan potong dulu, siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, maka haram baginya neraka. Harus bersaksi begitu. Ya Pak ya, bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah begitu. Kebodohan dari Ibu Fatimah kan, namanya orang Muslim itu harus bersaksi lah, dan itu persaksian itu kan tetap akan diulang ketika kita mau sholat ya, ketika kita sholat kita pun bersaksi kan pada tasyahud akhir dan tasyahud tengah-tengah kan itu. Udah gitu ketika habis wudu, ingat ya, habis wudu ada doanya kan, asyhadu an wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu semua pembaharuan daripada syahadat, sesuatu yang wajib kita lakukan. Dan sholat adalah pembeda antara muslim dengan dan bukan muslim. Nabi bersabda pembeda antara umatku dan umat yang lainnya kan ya, karena hal sholat. Kalau tidak sholat itu sudah kufur. Apalagi sholat Jumat ya, 3 kali tidak sholat Jumat tanpa alasan itu sudah lepas. Demikian ya, jadi sesuatu yang memang tidak harus dilakukan, tentu dengan beberapa pertimbangan dong. Mereka yang mungkin sakit ya dengan cara sakitnya, mereka yang lumpuh dengan cara orang lumpuh, mereka yang tidak bisa apa-apa ya dengan cara mereka sendiri. Islam itu tidak memberatkan kan gitu. Demikian. Iya, iya betul sekali. Bersaksi itu apa artinya Pak? Bersaksi adalah mempercayai atau mengakui. Asyhadu syahad. Anda tahu bahasa Arab atau tidak? Bersaksi. Syahadat itu artinya bersaksi, ya. Bersaksi dengan beriman itu beda, Pak. Atau percaya itu beda.
Ya, terus kalau kita bersyahadat karena atas dasar kita iman. Kita beriman dan iman itu harus diakui dengan Bagaimana persaksian Anda bisa tadi. mengimani sesuatu yang Anda tidak saksikan dan Anda dipaksakan harus bersaksi? Apakah itu tidak saksi dusta? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang tidak saya lihat. Bukan. Apakah Maksudnya setiap umat saksi. Islam, Ah, apakah setiap umat Islam menyaksikan ada pentahbisan bahwa Muhammad ini diutus sebagai Allah, diutus sebagai nabi oleh Allah? Wah, itu sangat mudah. Itu kalau orang sekolah Bagaimana? Islam itu dasar itu, Bu. Bapak punya Itu dasarnya dasar. tidak? Dasarnya ada. Kita kalau kita masuk di perkuliahan Saya Islam di berikan semester Pak, dasarnya. pertama. Mungkin ada saksi Anda telah melihat Muhammad telah ditasbihkan sebagai nabi. Maksudnya saya melihat langsung Muhammad menjadi nabi. Nah, kan Anda disuruh wajib untuk bersaksi, Pak. Berarti Anda menyaksikan sendiri apa yang disebut Muhammad sebagai utusan tadi dong, Pak? Ya. Kita memang tidak melihat Muhammad secara langsung, tapi kan dari literatur hadis itu kan ada dikisahkan Muhammad. Kalau Itu begitu kita ada yang percaya. salah dong ya, Pak ya? Yang jelas kebodohan dari sisa Fatimah Sakdiyah kan, bahwa kalau kita asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus menyaksikan Nabi Muhammad. Nah, itu kan sesuatu yang salah. Sebagaimana Kristen bersyahadat dan dibaptis kan, apakah harus menyaksikan Bapa Roh Kudus kan gitu? Kan tidak sekira. Islam kan udah mengklaim kan atau memberikan gitu ya keterangan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah kan ya, dalam Al-Fat 29. Dan Al-Fat 29 dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyida ulal kufar ruhama'u bainahum. Kan gitu. Dan seterusnya. Itu ayat ini Al-Fat 29 sudah sebuah data fakta bahwa Rasulullah itu sebagai sosok seorang Rasulullah. Itu sebuah syahadat kan demikian. Itu sebuah cukup gitu kesaksian. Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden Indonesia adalah Soekarno, apakah kita harus menyaksikan Soekarno waktu itu dilantik oleh BPUPKI sebagai presiden? Saya kira tidak. Ini kan ketololan daripada Mrs. Fatimah Sakdiyah, bahwa kalau kita bersaksi harus menyaksikan. Yaitu salah besar, bro. Anda aja sebagai Kristen, apakah ketika dibaptis demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, apakah Anda menyaksikan Bapa, Roh Kudus dan Anak ketika Anda dimandikan itu? Entah dengan selam kah, entah diciprat kah, terserah kan itu. Demikian, itu sesuatu yang jelas menunjukkan kelemahan pengetahuan beliau, baik kelemahan keislaman maupun kekristenan. Demikian ya, next. Iya, salahnya di mana? Salahnya kok kenapa harus dituntut wajib untuk bersaksi, Pak? Sementara kita tidak menyaksikan sendiri, Pak. Maksudnya menyaksikan melihat langsung Muhammad begitu? Loh iya dong, kalau namanya bersaksi begini Pak. Oke. Kalau seandainya gini, Bapak di pengadilan, kalau Bapak Iya. bukan saksi mata, apakah Bapak bisa dijadikan sebagai saksi ahli? Oh, itu bukan dalam hal agama, itu dalam Nah, dalam pengadilan ada namanya kan ada saksi, ada kesaksian, ada namanya fakta kan ya, fakta tertulis. Jadi fakta tertulis Muhammadur Rasulullah dalam Al-Fat 29 sudah cukup saya kira. Ibu ini kan tidak paham bagaimana persaksian itu harusnya sebuah hitam di atas putih ya, dokumen tentang Muhammad adalah Rasulullah dan seterusnya, itu sudah cukup kan gitu. Dan sebuah fakta sejarah bahwa Rasulullah Nabi Muhammad sudah ada, sudah cukup. Tidak perlu misalkan sebutkan Presiden Indonesia Soekarno, kamu salah, kenapa kamu tidak pernah menyaksikan kan Soekarno dilantik oleh BPPKI? Itu sebuah cara yang salah. Oke, ini ketahuan ya kebodohan daripada Ibu Sakdiyah ini. Next ya. dalam hal ini kriminal Memang. itu. Betul, ini hal mengenai tentang perkataan bersaksi. Anda Oke lah, bisa bicara, Saya Anda mengalah bisa lah ya. mengikrarkan diri. Berarti maksud Anda persaksian umat Islam ketika menyaksikan wa anna Muhammadar Rasulullah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah itu salah karena kita tidak pernah melihat Muhammad gitu ya. Kalau bagi saya itu sangat salah, Pak. Nah, lantas Anda pernah melihat Isa atau Yesus atau Oh Yehoshua? tidak, karena kita tidak wajibkan untuk aku bersaksi bahwa Isa itu sebagai utusan itu tidak. Tetapi kita percaya karena Tuhan itu ada dan menjumpai kita. Oh, maksudnya bagaimana? Saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah salah karena saya tidak pernah melihat Salah. Muhammad gitu. Kalau Terus, iman oke, Kristen saya kasih itu contoh. tidak Oke, saya kasih dituntut contoh. untuk aku bersaksi Oke, bahwa ini tadi tidak. Anda telah Tetapi Anda iman telah- rasuli. Oke, Anda telah mengambil perumpamaan dalam hal hukum negara dari keimanan saya. Sekarang saya
saya arahkan lagi ke dalam hal kenegaraan ya. Saya tidak pernah hidup sezaman dengan Soekarno. Tetapi kalau saya berkata dengan orang Malaysia, saya bersaksi bahwa Soekarno adalah presiden saya salah atau tidak? Kalau Anda hidup di zaman Pak Soeharto tidak? Saya hidup di zaman Pak Soeharto, tapi saya tidak hidup di zaman Pak Soekarno. Saya tidak pernah Anda hidup di melihat Pak zamannya Karno. Pak Soekarno tidak? Tidak. Kalau Saya umur Anda 28 tidak tahun. hidup di zamannya Pak Soekarno, Anda pun salah mengatakan aku bersaksi bahwa Soekarno itu adalah presiden apa segala macam. Anda tidak. Tetapi kalau Anda mengetahui dari warta berita bahwa Soekarno itu adalah sebagai presiden, itu saya tahu. Tapi kalau disebut bersaksi, saya rasa Anda salah. Itu namanya persaksian, karena kita disuruh Kata-kata saya rasa itu kan menunjukkan beliau ini menunjukkan pendapat pribadi kan. Harusnya dia menyebutkan ada sebuah nas dalam Alkitab, bla 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 bla. Harusnya begitu. Menurut saya ini siapa? Fatimah Sakdia, sekolah di mana? Teologi kah? Alkitab kah? Sebagai apa kan belum jelas. Kata-kata itu tidak bisa kuat ya. Ada begini, Pak Indra sudah benar bahwa persaksian itu nggak harus menyaksikan. Nabi saja mengatakan persaksian tersebut. Nabi kan, sholatlah engkau seperti aku sholat. Bacaan sholat diantaranya kan ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi saja yang disaksikan ya ikut mengatakannya, apalagi kita. Persaksian tidak perlu harus menyaksikan sesuatu, apalagi yang sifatnya goib kan, seperti Allah kan maha gaib. Kemudian lagi Nabi Muhammad sudah mendahului kita kan 14 abad 15 abad yang lalu, tentu tidak harus menyaksikan dong. Sebagaimana menurut tadi kan, menyaksikan, saya bersaksi kan demi Allah bahwa misalkan Soekarno adalah presiden Indonesia pertama. Tidak harus kita menyaksikan beliau ketika dilantik oleh BPU PKI. Cukup melihat dan dikuatkan dengan dokumen-dokumen sejarah. Demikian ya. Bukan dong Pak. Bapak tidak melihat sejarah realnya. Bapak tidak melihat sejarah realnya. Sejarah real apa? Bapak hanya melihat dari kabar orang. Sejarah real Soekarno. Dari bacaan koran, misalnya dari warta koran, dari berita koran atau berita televisi, itu artinya Bapak tidak menyaksikan, tetapi Bapak dapat berita dari warta berita, seperti itu. Dari Anda bukan disebut sebagai saksi Pak Soekarno. Berarti saya tidak boleh disebut sebagai saksi. Enggak, saya bersaksi, saya bersaksi. Saya meyakini, saya bersaksi bahwa Soekarno adalah presiden saya. Pak. Kalau Anda yakin dengan bersaksi itu beda, tadi saya bilang. Oh, jadi syahadat ini salah menurut Anda ya? Ya, menurut saya itu salah. Kalau menurut Anda benar, ya silahkan. Itu hak Anda. Iya, syahadat itu, ini saya kasihkan artinya. Syahadat itu artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Itu saya menjadi saksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Allah kapan Anda bisa menyaksikan tidak ada Tuhan selain Allah? Maksudnya menyaksikan gimana? Anda jangan putar-putar gitu. Masalah bersaksi ini berat banget ya Pak ya. Gini loh Pak. Kata-kata bersaksi ini sangat berat Pak ya. Sangat berat. Kalau di dalam kekristenan, salah satu ke-10 firman itu disebut tidak boleh bersaksi dusta, apapun itu. Misalnya contoh itu yang saya tunggu. Itu yang saya tunggu dari tadi. Boleh. Kenapa aku saya tahu itu bahasa Ibrani. Yesus itu dalam bahasa Ibrani Yehoshua. Dia ketika berkata seperti itu, jangan bersaksi palsu. Itu bukan berarti bersaksi palsu wa anna Muhammad Rasulullah atau wa Isa wa Musa Rasulullah, bukan itu. Yang itu kan ada asbabun nuzulnya ya. Jadi ketika Isa berkata seperti itu kepada apapun, kalau Anda mengikrarkan diri sebagai Anda jangan potong saya. Ketika Isa melarang Bani Israel untuk bersaksi dusta atau bersaksi palsu, itu bukan tentang persaksian terhadap ketuhanan dan kerasulan, tapi karena apa? Dia tahu orang Bani Israel tukang tipu. Maksudnya jangan tukang tipu, jangan bersaksi palsu. Bani Israel yang mana nih Pak? Bani Israel ini banyak Pak. Loh, Anda orang Nasrani kok Anda tidak tahu Bani Israel? Isa itu kan Bani Israel, keturunan Daud. Terus Daud itu Bani apa? Banyak ragam, mereka punya, ada ahli Taurat, orang Farisi, semuanya itu mereka orang bangsa Israel. Iya. Ya, jadi Pak Indra yang gimana? Bani Israel yang gimana? Pak Indra. Ya, bentar, kasih saya kesempatan dulu. Enggak, begini, Bapak harusnya fokus kepada apa yang Bapak bicarakan ya. Jadi tidak usah terlalu mutar terlalu jauh. Pak, dari tadi Pak, coba kita flashback ke belakang.
Siapa yang muter duluan? Ini ibunya yang muter duluan. Saya kan bersaksi atas agama saya. Terus dia umpamakan saya di hukum ini, hukum pidana tentang persaksian orang mencuri. Bukan begini Pak Indra, begini Pak Indra. Ini saya tahu memang betul. Jadi memang betul yang dikatakan ustadz-ustadz kami bahwa agama Kristen itu dia bukan agama dalil, tapi agama filsafat. Oh gitu, menurut Anda. Kalau saya bisa balikin. Makanya di dalam agama Anda ada namanya filsafat teologi ya. Sebentar. Ya, Anda diam dulu Pak Indra. Ya. Sebentar Pak. Bapak tadi bilang agama Kristen itu adalah agama yang tanpa dalil gitu ya. Nah, iya, saya kalau misalnya saya ngomong ke Anda, bagaimana kalau saya sebutkan balik bahwa kitab adalah kitab dongeng? Mau? Kitab dongeng yang mana? Kitab yang mana? Anda kan bebas nih ngomongin kita umat Kristen hanya punya agama tanpa dalil. Ya kan? Iya, Bapak, itu kalau kan saya kemarin juga ikut. Kitab Anda adalah kitab dongeng bagaimana, Pak? Ya kitab, maksudnya kitab yang mana yang dongeng? Kitab kan ada banyak, ada Al-Quran, ada hadis Bukhari. Kitab Anda apa? Ada banyak. Kitab kita ada banyak karena kitab. Anda tidak tahu bahasa Arab, berarti kitab dalam bahasa Arab artinya buku, Bu. Kalau Anda tanya kitab saya yang mana, kitab saya banyak. Tapi kalau kalau Anda tanya saya, Anda mau yang jawabannya Al-Quran. Anda mau yang jawabannya Al-Quran. Kalau saya itu Anda tanya saya, itu tanyanya kitab suci, karena Al-Quran itu kitab suci, karena isinya semua perkataan Allah. Betul. Isinya perkataan Allah, tidak tercampur sedikit pun perkataan manusia. Masa? Tidak tercampur sedikit pun, iya. Boleh tidak buktikan? Tercampur sedikit pun. Maksudnya itu dari Allah menginformasikan kepada Muhammad kisah-kisah orang terdahulu, dan itu pun sama ulama itu dipisah-pisahkan. Yang mana yang dari perkataan Muhammad, mana perkataan Aisyah yang meriwayatkan itu dipisahkan. Jadi bukunya sendiri. Makanya ada lagi namanya buku hadis. Makanya ada namanya buku hadis. Itu yang hadis itu artinya cerita dalam bahasa Arab. Itu menceritakan tentang apa saja yang terjadi sama Nabi Muhammad dari awal dia menerima wahyu sampai meninggal. Makanya kita pisahkan. Itu kan adapun Al-Quran. Bukan versi sebelah itu bisa Anda tesis. Oke, gantian saya ngomong, Pak. Bisa gantian saya ngomong, Pak? Silakan. Nah, Anda mengatakan, mengklaim diri sebagai Quran itu adalah firman Allah. Kapan Pak Allah berfirman kepada Muhammad? Kapan? Dimulai dari di Gua Hiro. Sampai dengan ayat terakhir. Apakah Allah muncul di hadapan Muhammad? Allah tidak muncul, Allah mengirim Jibril sebagai utusannya. Oh ya, siapa yang bisa menyaksikan bahwa Muhammad bertemu dengan Jibril? Siapa yang bisa menyaksikan? Nabi Muhammad bercerita kepada Khadijah alaihissalam. Apakah perkataan seseorang bisa dipercaya? Makanya saya bilang kalau saya mengatakan bahwa dia cuma hanya berdongeng. Justru itu yang membuat Islam sangat dipercaya. Karena kita punya sanad dalam hadis. Jadi begini Bu, kalau Anda lihat di kitabnya Anda. Jadi Anda selalu mengatakan bahwa di dalam Quran tidak sedikit pun nama Muhammad tertulis. Justru itu yang membuktikan bahwa itu benar-benar wahyu. Tapi kalau di perjanjian lama Anda, di perjanjian lama Anda, kok bisa di dalam kitab ulangan yang katanya dari Musa, kok bisa tertulis namanya Musa dan tertulis umur 120 tahun Musa meninggal. Itu pasti yang menulis orang lain. Mungkin sahabatnya Musa. Ibu Fatimah sebentar Bu. Bapak baca Al-Baqarah bisa? Sebentar. Ini kecerdasan beliau ya, dia mengatakan bahwa dalam perjanjian lama disebutkan Musa dan berumur 120 tahun. Jelas bahwa yang menulis itu adalah bukan Musa. Meskipun kita tahu bahwa dalam Wikipedia dikatakan bahwa perjanjian lama yang nyusun adalah Musa, sekitar 5 atau 4 buah kitab ya. Ini belas Bapak Indra lumayan cerdas dan dia mengatakan bahwa ayat pertama di Iqra ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq di Gua Hiro. Ini benar kayak demikian ya. Ini kita lihat bahwa beliau sudah lumayan ya, bagus ini untuk jadi seorang debater dan dia mentalnya agak kuat gitu, bagus ya. Sebentar Bu, Ibu Fatimah. Sebentar. Sebentar ya Pak Indra. Ibu masih kepengen jawab ini Pak Indra, apa kita tendang aja? Karena saya lihat nggak masalah. Ibu bersedia. Oke, silakan. Dia ini udah mulai mengarah kepada tadi bilang katanya orang Kristen itu kata ustadznya hanya mengimani sesuatu yang tidak ada dalil, begitu kan katanya kan? Iya. Silakan Anda bertanya, saya menjawab. Oh tidak, Anda sendiri yang bilang begitu ke kami gitu ya. Makanya saya balikin. Nah, sebentar Pak, jangan dipotong dulu kalau saya ngomong ya.
Makanya saya balikin, kalau seandainya saya juga ngomong bahwa Quran Anda ini cuma dongeng, Anda berkicau beliau dan semacam hal yang merasa membenarkan diri, itu tidak boleh, Pak. Kalau kita berdiskusi, itu harus bisa secara teratur dan Anda harus bisa memberikan bukti. Kalau Anda tidak bisa memberikan bukti, itu artinya Anda tuh mutlak tidak benar. Seperti contoh tadi, saya pertanyakan, apakah Allah pernah menjumpai Muhammad secara langsung? Anda tidak mengatakan tidak, bahwa hanya malaikat kata. Itu katanya Muhammad sendiri. Tetapi tidak pernah ada saksi. Lalu dipercayai begitu saja. Ini apa alasannya orang harus mempercayai semua apa kata dia? Bisa jadi kalau kami sebagai orang yang sudah percaya Yesus, apa yang dikatakan Muhammad semua itu bohong. Saya juga bisa menyimpulkan seperti itu, Pak. Jangan Bapak cuma hanya menjat orang Kristen seperti begini, punya iman segini. Jangan salah, Pak. Jadi kebohongan atau kelemahan daripada Alkitab, lihat daripada fakta kebenarannya. Apakah Alkitab itu dapat menjawab tantangan? Apakah Alkitab itu bisa menunjukkan konsistensi gitu ya, dan originalitas? Tinggal dibanding-bandingkan saja antara Quran dan Alkitab. Dalam Alkitab memiliki banyak kontroversi, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Contoh Matius ayat terakhir misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, disciple kan, baptislah mereka dan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini sesuatu yang berkontradiksi gitu ya, karena tadi ada beberapa pasal juga dalam Matius juga, pergilah kepada bangsa Israel kan, jangan kau dekati bangsa Samaria. Udah gitu kalian muridku akan duduk bersamaku dalam tahta penghakiman kan, untuk menghakimi 12 Bani Israel. Ya, kemudian janganlah engkau pergi kecuali kepada orang-orang Bani Israel. Aku tidak diutus kecuali kepada domba-domba yang sesat di kalangan Bani Israel. Nah, 3 ayat ini berhadapan dengan Matius terakhir yang menunjukkan tidak sinkron. Ini menunjukkan sesuatu pertanyaan tentang originalitas. Itu kenapa seminar Yesus Seminar mengatakan bahwa Matius ayat terakhir itu sesuatu yang masih diragukan. Ya, berwarna apa, entah warna hitam, entah merah, walau alam, ya pokoknya itu sebenarnya bukan dari Yesus loh, sebuah produk lah yang diputuskan bersama oleh gereja setelah konsili Nisea kan. Demikian itu namanya studi Alkitab melalui horizontal maupun vertikal, demikian ya. Nah, Quran silakan dicek apakah berhadapan dengan tantangan itu tidak bisa menjawab, apakah Al-Quran ada sebuah kontradiksi kan, itu dengan ayat-ayat lainnya bisa dicek saja. Itulah kebenaran daripada ayat Al-Quran yang merupakan al-haq gitu. Al-Quran merupakan sesuatu pembeda kan, al-furqan gitu loh, pembeda. Demikian ya, la raiba fihi hudalil muttaqin, tidak ada keraguan padanya. Tinggal dicek saja, ada yang meragukan tidak. Silakan saja dibuat uji namanya, uji materi Quran, uji relevansi Quran dalam menjawab tantangan. Demikian ya, next. Kristen sudah ada sebelum Islam. Injil sudah ada sebelum Al-Quran. Jangan lupa di situ, Pak. Ya. Bahkan surat Anda di Al-Baqarah tahun 97, Al-Imran 3 ayat 3, Al-An'am 6 ayat 92, dan bahkan banyak sekali ayat mengatakan bahwa Allah pernah membenarkan yang namanya kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Jadi kalau Bapak terlalu menghakimi orang-orang Kristen, itu Bapak sangat salah. Seharusnya orang yang bisa dibilang orang yang hanya bilang katanya membenarkan, hanya bilang menyempurnakan kitab terdahulu, harusnya Bapak konfirmasi kita baik-baik. Jangan menjudge kita sebagai orang yang tidak punya dalil, Pak, di dalam beriman, Pak. Bapak salah. Nah, saya kasih tahu lagi sama Bapak. Sebagai orang yang mayoritas, tidak boleh semenang-menang terhadap minoritas, Pak. Giliran nanti minoritas bicara, nanti pasti ujung-ujungnya apa? Saya ada di kantor polisi nanti, Pak, ujung-ujungnya. Ya enggak? Jadi di sini begini, Bapak harus bisa menyadari bahwa orang mayoritas jangan sembarang bicara kalau tidak mau dibalas, Pak. Ya? Ya, sekarang begini. Akhirnya jadi ramai seperti ini. Tentang Nabi Muhammad SAW, beliau menerima wahyu di Gua Hira, tidak ada yang menyaksikan. Jadi kisahnya dianggap tidak valid. Lalu siapa yang menyaksikan Musa ketika dia menerima wahyu? Kejadian mengenai tentang Musa itu disaksikan oleh bangsa Israel sendiri, Pak. Bahkan ketika Tuhan
Ini salah. Musa menerima 10 perintah itu di gunung. Musa itu membawa Yosua, ya. Yosua tidak boleh ikut ke atas gunung. Yosua, kamu tinggal di sini. Jadi Yosua itu tidak ikut ke Musa, tapi dia sebagai backup gitu loh, menjaga bukit. Ya, Musa sendiri mendapatkan 10 perintah Musa itu tidak dengan kesaksian di Yosua. Yosua itu hanya mendampingi saja dan harus menjaga pos gitu, pos penjagaan di bawahnya. Di puncak gunung Musa dengan Allah saja itu sudah cukup. Nah, kalau itu dipercayai gitu sebagai sebuah 10 perintah Taurat, kenapa Quran juga tidak bisa diterima? Kalau Nabi Muhammad jelas ketika dia menerima wahyu, sahabat melihat seperti apa ya? Seperti bunyi gemerincing Rasulullah mendengarkannya. Sahabat tidak melihat, tapi Rasulullah seperti orang yang gimana ya? Seperti orang yang terkena sesuatu gitu loh. Lalu dia menyampaikan, lalu ada petugas yang bagian menuliskan Alkitab kan gitu. Zaid bin Sabit tadi demikian ya. Next ya. Ketika menerima wahyu. Firman di loh batu ya, itu disaksikan oleh Musa dan bangsa Israel dan tidak. Salah. Silakan baca ya. Silakan baca Alkitab. Tidak ada penyaksian 10 perintah Musa disaksikan oleh Bani Israel, tidak ada. Ya, Musa membawa Yosua. Ya, umatnya di bawah. Umatnya malah di bawah itu malah menyembah patung-patung berhala daripada binatang kan, ternak sapi kalau sapi emas ya. Demikian dibawalah si Yosua. Yosua pun tidak boleh ikut ke atas, nunggu di bukit saja. Di atas gunung itu hanya Musa dan Allahnya saja. Demikian, ini ketahuan bodoh dan tololnya ini Bu Fatimah tidak paham Alkitab. Silakan dibaca Alkitab ya, silakan. Misalkan kitab Yosua, baca aja ya. Next. Pernah disaksikan oleh dirinya sendiri. Oh, yang nyaksiin Bu. Sekarang gini aja. Sudah jelas dalilnya bahwa Muhammad itu membenarkan kitab Allah, itu membenarkan kitab terdahulu. Tetapi mengenai tentang Muhammad itu tidak bisa dijadikan sebagai rujukan kebenaran. Kenapa? Injil sudah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Yohanes Pembaptis. Tidak ada lagi rasul setelah para rasul. Ya, itu salah. Dalam Quran dikatakan dalam Ashab 6 kan akan ada nabi setelahku, ismu Ahmad. Itu Yesus sendiri berkata dalam Ashab 6. Nah, bagi Anda sendiri yang Kristen, Anda harus pakai itu. Tidak ada nabi setelah Yohanes. Kenapa Tamparagi mengaku sebagai nabi? Kenapa si Christian Pin disebut dengan Arabian Prophet? Ini Anda sudah mengada-ada, membuat nabi-nabi baru yang menyalahi Alkitab. Anda yang salah. Kalau kami tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, la nabi ya ba'dah. Sesuai ayat Al-Anbiya kan gitu ya. Nabi Muhammad itu bukan ayah daripada di antara kamu kan gitu. Kan gitu. Dia itu sebagai nabi dan penutup nabi. Demikian Al-Anbiya ya, silakan dicek ya di surat Al-Anbiya ayat berapa saya lupa lagi. Demikian ya, next. Tidak ada nabi lagi, pokoknya Yesus datang ke dunia untuk menggenapi semuanya dan tidak ada nabi. Jadi Anda kalau mengimani nabi yang selanjutnya berarti bagi kami itu adalah sudah penyesatan Pak bagi kami. Oke. Jadi begini Bu. Kita mungkin di dalam hal itu Anda meragukan atau Anda membatalkan iman kami. Tetapi begini, kita itu punya namanya sanad atau periwayat. Dan itu tidak dimiliki oleh agama manapun. Anda tidak akan bisa menunjukkan periwayat. Kalau kita lihat Al-Quran ya, contoh Al-Quran dalam surah yang ayat ke-112, idza jaa nasrullahi wal fath dan seterusnya. Itu kan ada asbabun nuzulnya di dalam hadis. Pak, jadi saya telah menceritakan kepadaku ini. Nah, kalau kitab Anda, saya jadi, tidak peduli Pak. Sekarang nggak demikian ya. Asbabun nuzul itu penting. Contoh begini, mereka bertanya kepadamu tentang roh kan gitu. Asbabun nuzulnya ada. Umat Nabi Muhammad itu bertanya kepada Nabi ya Nabi, apa itu roh? Nah, jadi dikatakan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah bahwa roh itu urusanku. Jadi Allah sendiri itu memberikan jawaban atas respon daripada umatnya. Ketika umatnya itu bertanya, maka dijawab oleh Nabi berdasarkan wahyu yang dia terima kan ya, wahyu yuha. Nah, itu asbab kenapa turunnya Al-Quran itu namanya asbabun nuzul. Kuat dalam Islam. Kenapa ada asbabun nuzul itu menceritakan latar belakang turunnya Al-Quran. Kenapa ada ayat ini? Kenapa ada itu dan seterusnya misalkan, oke? Contoh, ketika Nabi menikahi mantan istri anak angkatnya, itu ada asbabun nuzulnya.
Orang Yahudi masih bingung, orang Kristen pun bingung tentang boleh tidaknya menikahi istri daripada mantannya, mantan istri daripada anak angkat. Ternyata dalam Imamat 11 boleh. Boleh, tidak ada larangan. Itu berarti apa? Maksudnya Allah itu mengklarifikasi. Bukan menunjukkan bahwa Rasulullah itu sebagai nabi yang tidak memiliki moral. Menikahi mantan istri anak angkat dibolehkan. Kenapa tidak ada larangan dalam Imamat 11, juga tidak ada larangan dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ya. Itu ada itu demikian tentang hukum tentang pernikahan. Asbabun itu dalam Islam itu kuat dan harus ada. Dalam Kristen mungkin tidak diperlukan, ya silakan saja nggak masalah. Toh Bibel Anda juga memiliki problem kan, problem tadi saya bilang konsistensi antar Bibel, konsistensi antar ayat demi ayat. Karena tadi saya bilang kelemahannya kalau di Islam lengkap. Ada asbabun nuzulnya, ada tafsir dan seterusnya. Next ya. Quran diotentikan dengan hadis, hadis diotentikan dengan para periwayatnya dan periwayatnya pun punya geografi, orang ini tidak pernah dusta begini-begini. Kalau kitab Anda, adakah kitab yang mengatakan ketika Isa berkata pada Matius ayat sekian, itu diriwayatkan dari ini mendengarnya dari ini. Tidak ada, Bu. Itu berarti diragukan karena kurangnya persaksian. Diragukan. Maaf, ada. Sebentar. Ada enggak? Ada, sebentar. coba. Sebentar, saya kitab tanya. Riwayat gitu, Jadi, coba. Ada enggak? Sebentar, Pak. Jadi Islam meragukan yang namanya Taurat dan Injil begitu? Islam meragukan Taurat dan Injil yang sekarang, iya, dan itu perintah Allah. Karena apa? Ketika Allah mengatakan kepada Bani Israel, Anda mengatakan Allah, Taurat dan Injil sekarang? Kapan Allah mengatakan Injil dan Taurat sekarang ini palsu? Kapan? Anda tadi mengatakan bahwa kita disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Di surah Al-Baqarah kan ada Allah katakan kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan berimanlah kamu kepada apa yang aku turunkan kepadamu, Taurat, Zabur, dan Injil, dan kepada apa yang turunkan sesudahnya, yaitu Al-Quran. Tetapi mereka menjawab apa? Dan kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, itu. Pak. Ya, sekarang demikian saja. Sekarang itu sudah cukup menunjukkan bahwa beliau sudah berani berdebat dan beliau memiliki kapasitas ya. Kepada Pak Indra, silakan saja Anda buat channel, nanti kita promosikan. Anda sudah bagus ya. Kita dijadikan sebagai apologis Islam ya, untuk mengcounter serangan-serangan dari apologis Kristen ya. Demikian saja. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.